A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini di depan saya softnya masih renggang, masih longgar. Monggo yang ingin maju mengisi soft depan, insya Allah pahalanya lebih banyak. Ayo monggo. Tapi yang masih makan nggak usah terus pindah sambil makan, nggak usah. Ini maju-maju Pak, ini adem insya Allah. Yang di sana nanti kan siang dikit panas, ya. Monggo. Apalagi suhu udara Jawa Tengah ini termasuk ya ekstrim. Ya. Nah, monggo. Pak sing ten mriko niki ngajeng tasih wonten. Silakan Bapak untuk mengikuti menyesuaikan maju. Loh Pak, sampai MC ini turun tangan. Nyuwun kali panjenengan supaya maju. Nek jenengan boten kersa maju, yo Indonesia tidak akan ada perubahan. Yo bakal ini terus. Padahal panjenengan menghendaki adanya perubahan. Nggih. Leres toh? Ayo ngajine ditata sing bener. Nggih Pak, maju Pak. Niki pengajian khusus mangke wonten Dorpres Pak. Nggih. Dorpres dari caleg ya, tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat daerah. Tapi bercanda. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan benar-benar ngaji. Jangan betul Quran boten. Ya kalau tidak betul Quran, betul HP. HP-nya dibuka. Dibuka surat Al-Kahfi. Dibuka surat Al-Kahfi. Sampun? Dereng jenengan iki ngrungokke ora sing disuwun surat Al-Kahfi dudu surat As-Sofi. As-Sofi nggih blonjo. Wong Al-Kahfi kok As-Sofi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin panjenengan orang yang sering membaca surat Al-Kahfi. Lebih-lebih setiap malam Jumat itu sering ada pesan-pesan lewat di beranda WA panjenengan. Untuk apa? Time to Al-Kahfi gitu kan. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Saatnya membaca surat Al-Kahfi. Atau apa? Jangan lupa Al-Kahfi. Gimana mboten? Kuwi diwaca tenan ora?
Jenengan tenanan gini maca surat Al-Kahfi betul. Hah? Tenang. Baca surat Al-Kahfi ini tenanan ora? Nggih. Ayo sekarang saya tes. Ngaji itu ya ada waktunya dites. Kalau ngaji nggak ada tesnya ya berarti nggak ada kenaikan kelas. Oke, Pak. Pertanyaan pertama. Ayo. Yang bisa jawab pokoknya dapat door prize dari caleg. Ayo. Pertanyaan pertama. Surat Al-Kahfi surat keberapa? Jawab ngacung. Pak Kaji Rumin, betul. 18, betul. Masih ada pertanyaan berikutnya. Ini kan untuk menguji jenengan tuh benar-benar baca Al-Kahfi apa tidak? Yo, surat Al-Kahfi itu ada di juz berapa? Wis ngacung bengok-bengok di dalam terminal. 15 Pak Kaji sinten? Oke, catat. Jadi tanggung jawabnya cabang. Oke, berikutnya, pertanyaan berikutnya. Surat Al-Kahfi termasuk makiyah apa madaniyah? Makiyah. Ini sopo mau sing? Oh, ini bukan si sinten? Margen. Margen tapi kaji loh, keren. Jadi masih ada pertanyaan berikutnya. Juznya terjawab, ya. Kemudian suratnya terjawab, ya. Kemudian ke berapa surat itu terjawab? Pertanyaan berikutnya, Pak. Yuk. Kira tuangnya. Pertanyaannya kan pertama yuk gampang. Saya. Pertanyaan berikutnya, Pak. Surat Al-Kahfi ada berapa ayat? Saya ibu-ibu 110. Oke. Iki sing duduk manis saya anggota DPR belum ini. Berikutnya ini pertanyaan ini khusus saya tujukan kepada bapak-bapak yang duduk di kursi. Ini kalangan elit loh, Pak. Di kursi ya. Pak, perwakilan satu saja. Dalam surat Al-Kahfi ada berapa huruf ya? Mesti ya-yaan, ranggena. Ya-yaan. Ayo Pak, dihitung sih, tanteni dihitung. Dihitung tanteni. Insya Allah tekan rampung ngaji, yuk rampung jenengan itu. Pripun? Pripun Pak? Jawaban paling gampang banyak ya. Oke. Pak Bu, pertanyaan berikutnya. Nih yang duduk di belakang tapi duduknya di bawah. Ya, merakyat ya. Nih yo harus sarapan. Pak, surat Al-Kahfi itu ya, tidak hanya berada pada satu juz, tapi ada di 2 juz. Jadi surat Al-Kahfi itu sebagian ayatnya ikut juz sekian, sebagian ayatnya ikut juz sekian. Ayo kira-kira di juz berapa dan juz berapa? Ngacung. Rekor ngacung terus menang. Ayo Pak. 15. Mulai dari ayat berapa sampai berapa di juz 15? Terus di juz ke-15 16 sampai berikutnya 75 sampai 110 di 16. Iki ngaji tenanan ora mung guyon. Iling-iling ki mau Pak.
Dieling-eling mau ya. Pertama kita harus mengidentifikasi surat Al-Kahfi termasuk makiyah apa bukan, atau madaniyah. Surat Al-Kahfi berapa ayat? Surat Al-Kahfi di juz berapa sampai berapa? Kemudian tadi yang masih kesulitan ada berapa huruf ya-nya? Ya. Nah Bapak Ibu, pagi ini mari kita gunakan kok suwi-suwi aku sing panas. Ini langsung disoting malaikat. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran berulang kali ambulane teko dilomane pejabat memang. Pak Bu yang dirahmati Allah, beberapa kali di dalam Al-Quran baik surat Yusuf, surat Yunus, kemudian Ali Imran, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang yang gelem mikir. Pertanyaannya, ada berapa kisah dalam surat Al-Kahfi? Halo? Mau tak lancar? Pertama, pertanyaan gampang-gampang. Ada berapa kisah? Selama ini mungkin panjenengan hanya mengenal kisah Ashabul Kahfi. Apa cuman itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Ada kisah-kisah yang harus kita pelajari kalau kita ingin termasuk menjadi ulil albab. Asik nih ngajinya mulai serius sih. Ya kapan ngaji serius kayak gini? Bu, kalau kita ingin termasuk orang yang ulil albab, ya bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik untuk mencerna isi kandungan daripada Al-Quran, maka kita jangan cuma membaca Quran saja, tapi juga kita ambil faidah-faidah dari Al-Quran yang kita baca. Faidah bisa berasal dari ayatnya, faidah bisa berasal dari suratnya, faidah bisa berasal dari kandungan isinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka alhamdulillah sudah terbit buku tadabbur kisah-kisah dalam Al-Quran. Jangan beli nanti ojo minta wis tak tuduhi terus jaluk. Pengen benar tuku sponsor. Saya kalau ada buku baru saya akan beli. Ya, saya beli untuk anak saya beli untuk istri gitu. Apalagi kita yang masih punya anak masih kecil, itu bagus untuk apa? Dongeng dengan anak kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi ini senajan namanya surat Al-Kahfi, tapi tidak hanya mengisahkan tentang Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena ada kisah-kisah lain. Ada kisah-kisah lain yang juga penuh dengan pesan moral, penuh dengan pesan-pesan mendalam untuk kita teladani. Nah, yang pertama, karena ini kisah daripada Ashabul Kahfi, tentu mengisahkan tentang 7 pemuda Kahfi. 7 apa nak? 7 apa 8? Terus jenengan ngitung sing dicangking kalau Ashabul Kahfi betul? Belum. Berarti pemudanya ada berapa? 7. Atau disebut dalam bahasa Inggris the seven sleeper
Ya betul Pak. 7 pemuda yang tertidur atas karunia Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengambil faedah dari kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi, tapi tidak hanya mengambil faedah ya dari satu kisah, tapi beberapa kisah di dalamnya. Bapak Ibu, semuanya sudah maklum bahwa kenapa yang namanya pemuda yang disebut Ashabul Kahfi ini mengasingkan diri ke sebuah tempat yang bisa melindungi keberadaan mereka. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya kenapa? Jare rutin maca Al-Kahfi tiap malam Jumat. Ditakoni sine mbu. Asline iki maca ora? Maca ora ngerti artine. Makanya saya sarankan baca Quran yang ada terjemahnya daripada jenengan harus belajar bahasa Arab sementara usianya sudah boros. Piye? Milih baca Quran yang ada terjemahnya apa milih belajar bahasa Arab sampai bisa baru nanti baca Quran? Milih mana? Dua-duanya, tenang. Siapa yang mau belajar bahasa Arab? Ayo, ini tak tunjuk ustadznya nanti sekalian di sini. Ya, piye? Kadang mau baca orang ngerti bahasa Arab keplak bisa. Parah. Cuma modal jenggot Jawa tapi orang ngerti bahasa Arab. Kukluke nganti ora tau ucul tapi ora ngerti bahasa Arab. Wong bahasa Arab itu ya pintu untuk kita bisa memahami Al-Qur'an. Bu, minta ya sama suami belikan Quran yang ada terjemahnya. Sekarang banyak. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba kenapa? Karena iya ada yang menjawab. Silakan. Oke. Enggak ada mic itu ya? Yang pakai wireless ya? Mana? Dikasihkan itu. Biar suaranya bisa didengar yang lain. Oh, enggak cukup. Cukup. Wah, ini soalnya pengajiannya perlu door press. Jadi semangat jawabnya itu. Lo kadang-kadang ngaji ya dibutuhkan model begini. Nah, kemarin kan saya yang terus menyampaikan. Nah, sekarang jenengan biar ngaji itu tidak jenuh, nggih. Tidak bosan. Jenengan diwek sarapan gono terus yo kita yo bos. Nggih. Pisan-pisan apa Pak? McD gitu ya. Pisan-pisan sarapannya KFC gitu ya. Gayamu. Enggak cukup. Oke. Kenapa tadi Bu? Kenapa pemuda-pemuda Kahfi mengasingkan diri lari dari kota, lari dari keramaian? Karena menolak menyembah berhala ya yang diperintahkan oleh rajanya. Kenapa? Karena rajanya raja yang sombong, raja yang tidak bisa berbuat adil, bahkan mengintimidasi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan saya jadi tahu aslinya jenengan tuh yo pinter-pinter. Nek enggak dikasih kesempatan, begitu dikasih kesempatan jawabannya oke, dia pakai. Terus begitu ya disuruh diminta untuk membuka HP yang dibuka Quran gitu, bukan online shop gitu tuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa mereka harus bersembunyi? Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dakwah terang-terangan, tidak mungkin. Sebab apa? Semuanya akan dibunuh siapapun yang
Bapak Ibu, kisahnya Ashabul Kahfi dengan kisah Nabi Muhammad duluan mana? Duluan mana? Duluan Al-Kahfi. Al-Kahfi terjadi pada periode Nabi siapa? Nabi Musa. Jarak Nabi Musa sampai kepada Nabi Muhammad berapa ratus tahun? Mulai sejarah ini. Jawabannya gampang. Jenengan kok malah mumet digawe dhewe. Ustaz, jaraknya wallahu a'lam bishawab. Wes paling aman kuwi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu metode dakwah yang harus juga kita pahami. Kemudian selain dipahami, ya kalau bisa dipraktekkan. Dakwah itu tidak cukup modal berani, Pak. Dakwah itu tidak cukup modal otot, Bu. Nggih. Tuh kemarin rame toh, di mana kemarin rame di viral di medsos, ada orang berantem tukaran di masjid gara-gara masalah alat musik, gara-gara rebana. Ngerti rebana? Nah, tak takoni rebana iki bahasa Arabnya apa? Kok terbangan? Ini bahasa Batak itu. Tubring. Duf itu alat yang terbuat dari kulit sapi, kulit lembu, ya. Kemudian dibuat sedemikian rupa ketika dipukul menghasilkan suara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan begini harus disikapi dengan bijak. Lah kok bijak? Ya, loh, kalau sampai terjadi seperti itu justru akhirnya orang anti dengan dakwah. Apalagi kalau sudah ada HMJ. Apa HMJ? Himpunan Masyarakat Jenggot. Termasuk ini. Karena ada perbuatan seperti itu, orang lihat orang jenggotan jadi anti. Ini mesti sing anti dengan piye toh? Aku coba dengan sesuatu yang bijak, ya. Kenapa berkali-kali saya kata dimanapun Bapak Ibu, misalnya ada sesuatu yang berbeda, ngopi bareng, betul? Misalnya kayak saya kemarin ditanya, Pak, apa benar buat tumpengan itu tidak boleh? Saya bilang boleh. Tumpeng itu filosofi Jawa kok. Apa? Tumindak kok sing lempeng. Kowe atine kon bener dadi wong sing lempeng. Ya, berpegang teguh pada agama. Nek ora gelem lempeng, akhirnya dipocong, dure tumpeng ditutupi godhong, begitu digodhong dipenggal. Ini makna filosofi Jawa dari Jadi tumpeng boleh apa tidak? Kuwi tenane jare iki ono sing ngomong ra itu. Jare iki enggak ajaran Hindu. Boleh apa tidak? Tinggal niatnya. Tinggal niatnya. Bukan untuk persembahan pada berhala. Tumpeng disembahkan mbok ustate. Boleh apa tidak? Ya aku seneng. Jadi ini harus bijak dalam dakwah, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana peran Ashabul Kahfi di sini. Ini 7 pemuda ini nggak kelawan dengan begitu. Kenapa? Sadar ada dampak-dampak yang tidak baik kalau nekat. Paham apa tidak, Pak? Ada dampak-dampak yang tidak baik kalau nekat. Akhirnya mereka memilih apa? Mengasingkan diri. Tapi tidak begitu saja, karena di situ ada petunjuk Allah. Di situ mengasingkan diri juga meminta petunjuk Allah dan berserah diri kepada Allah. Maka Allah tidurkan itu, mereka tidak tidur sendiri. Allah yang menidurkan mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi dan situasi yang demikian, maka sebaiknya jangan modal
berani. Butuh strategi. Maka kisah Ashabul Kahfi yang pertama di sini mengajarkan bagaimana upaya melakukan perubahan. Wis mulai masuk politik ini. Sabar Pak, kok betul-betul sabar sih. Ngaji itu urutan nih. Oke, calon dilek. Partai kayu glugu. Bapak Ibu, pemuda Kahfi itu pingin sebuah perubahan. Kenapa? Karena penguasanya boleh, penguasanya terus mengintimidasi orang yang beriman. Tapi apakah Ashabul Kahfi nekat dengan melawan kekuasaan tersebut yang sangat berkuasa? Jawabannya apa? Tidak. Ingin melakukan perubahan, bagus. Karena hidup sendiri harus berubah. Bahkan budaya juga berubah. Yang tidak berubah itu agama. Sekali Islam wala tamutunna illa wa antum, tetap Islam. Ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Ashabul Kahfi tidak mampu mengajak orang untuk beriman kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya apalagi tangannya, maka mereka tetap berusaha mengajak orang untuk beriman kepada Allah dengan menggunakan hatinya, dengan mendoakannya. Betul atau tidak? Kira-kira di dalam gua itu Ashabul Kahfi cuma tidur apa sambil berdoa? Cuma tidur apa sambil berdoa? Jawabannya apa? Wallahu a'lam bishawab. Itu hidup di zaman dulu sebelum kita kok. Tapi di situ menunjukkan Ashabul Kahfi pada masanya tidak punya kesempatan untuk dakwah dengan lisan, tidak punya kesempatan untuk meneriakkan perubahan, tidak punya kesempatan untuk melakukan dakwah dengan tangannya, tidak punya. Kenapa? Sadar. Maka saya minta sama warga Muhammadiyah. Halo. Ini warga Muhammadiyah bukan? Mau klambine tok. Kalau panjenengan dakwah di satu tempat yang lingkungannya berbeda, jangan nekat. Pak, jangan nekat. Kenapa Bapak Ibu? Butuh strategi. Jangan belum dakwah, apa yang terjadi? Malah diusir. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Lo dakwah itu bisa kok dengan kelembutan kok. Tidak harus membusungkan dada. Apa dikira nek dhewe sak umat terus pasang plang, terus dianggap iki wong waninan? Halo. Kok terus menang? Mesti wis warep iki. Aku mau kuliah subuh, rampung kuliah subuh ning perumahan kreatif tak indah, dikon sarapan aku boten mangke kula badhe sarapan teng Kali Pucang. Tekane kene jebule jenengan sarapan dhisik aku nek dulu. Tekone keri, tekone keri lautan. Dan ini yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi jelas dong sesuai dengan tuntunan Nabi. Man ra'a minkum munkaron falyughayyir. Yang pertama apa? Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Abi qalbihi. Usen jawab sing sepuh matur nuwun suwun, masyaallah. Ini pingin kowe mau ki ditakoni kene lancar kabeh. Barang ditakoni hadis meneng kabeh. Malah bapake sing semawur iki sing jawab. Kita belajar dari Ashabul Kahfi. Saat ini kalau kita tidak bisa melakukan perubahan dengan apa yang kita harapkan, maka 2024 itu saatnya kita menentukan perubahan bangsa Indonesia ke depan. Betul? 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 Ini duduk kampanye loh, ini duduk kampanye loh. Kan? Bawaslu minggir saya, ini pengajian. Nah komennya ya Bawaslu kudu ngaji, ya.
ora kena macem-macem. Iki forume ngaji. Betul, Pak? Perubahan itu sesuatu yang pasti. Tapi cara merubah itu kita harus hati-hati. Lah kalau ingin merubah sebuah bangsa, ingin merubah sebuah negara, ya maka yang harus betul-betul diganti, dirubah adalah apanya, Pak? Sabar. Kok susu sabar? Iki bulan Oktober, betul? Oktober, terus November, terus Januari. Kapan Pak? Berarti Pak? 14 Februari. Maka bismillah Pak, yang kita kehendaki ini perubahan betul-betul terjadi. Dan perubahan mesti ke arah yang lebih baik. Tidak stagnan, tidak begitu-begitu saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya mendengar berita yang menyedihkan. Datang dari Kalimantan. Ada warga yang ditembak aparat. Hanya karena apa? Mempertahankan haknya. Nek model ini kita nekat ya ditembaki kabeh kok. Kasus Rempang ya belum selesai. Ya, sampai ada yang memberikan jaminan supaya mereka warga Rempang yang ditahan dikeluarkan. Itu ya tetap belum selesai. Coba Bapak Ibu, kita butuh perubahan. Jangan sampai NKRI berubah, artinya dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara kesatuan investor. Halo? Pengen perubahan? Pengen perubahan yang lebih baik? Jangan lupa dosanya kan yo milik itu. Urusannya nanti jenengan yang istikharah. Loh ya, apa ini urusan ibadah kok sampai istikharah? Termasuk ibadah. Memilih pemimpin itu termasuk ibadah, tapi bukan yang mahdhur. Ini yang ghairu mahdhur. Karena kemaslahatannya nanti berdampak pada masyarakat. Berarti Ashabul Kahfi metode perubahan yang dilakukan dengan apa? Hatinya. Pak, saya mau tanya sama jenengan jujur. Jenengan ingin perubahan tadi betul? Terus sudah doa apa belum selama ini? Misalnya, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang baik hati. Ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepadamu, pemimpin-pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, pemimpin yang paling takut dengan rohnya. Sudah doa belum? Jujur, sudah doa belum? Wes aku saiki sing donga. Jenengan amini nggih? Sektor sabar. Amin kan dikira kampanye loh. Ini saya mau doa. Tapi doa itu ya biasanya nanti setelah selesai. Ya jelas doa itu senjata yang luar biasa. Kalau satu orang saja bisa diijabah, bagaimana kalau seluruh umat muslim di Indonesia ini berdoa? Maka ketika berdoa kita harus mengamini. Sebab doa kalau tidak diamini hampa. Betul Pak? Sombong. Seakan-akan kita tidak berdoa memohon kepada Allah agar kita doanya dikabulkan. Maka amin itu maknanya mudah-mudahan dikabul. Ya Allah, berikan pemimpin kepada kami, pemimpin yang alim, pemimpin yang soleh, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik hati, pemimpin yang sederhana, pemimpin yang takut kepadamu ya Allah, ya Rabbal. Kok orang mulia ini ya, mulia amin kabeh. Ya, ini tenang berarti ya. Wes bismillah, kok sithik sabar. Aku iso ngene, Pak. Ra iso liyane. Yang kedua, ada kisah dua orang sahabat karib. Yang dua orang sahabat karib ini nasibnya berbeda. Yang satu diberi kekayaan oleh Allah, yang satu diberi
kemiskinan. Nah, di sini juga ada pesan moral, ada pesan dakwah. Apa yang dilakukan? Begini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari dulu yang punya potensi sombong, kemaki. Apa meneh, Pak? Sombong, kemaki, umuk, melekiti. Apa meneh, Pak? Kemendus. Wonge wis ora ono disebut-sebut. Serakah itu biasanya siapa? Biasanya siapa? Orang yang kaya. Orang yang kaya. Kenapa? Merasa lebih dari yang lain. Maka di dalam kisah yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buka surat Al-Kahfi ayat 32. Ayat 32 sampai ayat 44. Yo, buka bareng-bareng. Ngaji ki yo ngene iki, buka Qur'ane, buka ayate. Ora mung ya monolog saja. Ayo buka. Kuwi mau sing cedhak mik diwaca. Yang dekat sama mik dibaca ayat 32 sampai ayat 44. Siapa yang mau baca? Iki door press iki, ayo. Monggo, mic-nya ada di sini. Anak-anak kalau ada malah bagus kalau anak-anak. Mana anak-anak? Ayo, anak pesantren. Ayo, tolong dibaca anak pesantren. Monggo, Dek. Salah satu boleh ke sini? Ayo, suaranya biar didengar bacaannya. Ini kita ngaji kok, nggih. Sampun? Kepanggil hari ini? Sudah, Pak. Nggih, monggo bismillah. Bisa diulangi, Pak, ayat berapa? Oh, lali toh. Ayat 32 44. 32 sampai 44. 32 sampai 44. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin. Ayo. Hilang suratnya. Surat Al-Kahfi kan hilang, kok mana surat tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binahrin wa ja'alna bainahuma zar'an kiltal jannataini atat ukulaha falam tatlib minhum syai'a wa fajjarna hilalahuma nahara wa kana lahu thaman faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa azna fara fadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabidhadihi abada. Sudah? Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la in rujidtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin summa min nutfatin summa sawwaka rajula lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula iddaghta jannataka qulta ma syaa Allah
جعله طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية للحق وخير ثوابا وخير عقبا صدق الله العظيم. Hati-hati nih betul. Ini saya mau tanya, di dalam kisah ini terjadi antara mukmin dengan mukmin atau mukmin dengan kafir? Kan itu dua sahabat itu, yang satu kaya, yang satu miskin. Ini mukmin dengan mukmin atau mukmin dengan kafir? Mukmin dengan kafir. Sing sugih sing ndi? Yang kaya yang mana? Yang miskin? Piye, Pak? Yang miskin siapa? Mukmin. Di dalam ayat ini ada kisah dua orang sahabat yang berbeda nasib, yang satu kaya, yang satu miskin. Ya, sementara yang kaya ini akhirnya lupa dengan kekayaannya, dia sombong dan keperucut. Keperucut itu apa, nggih? Terlanjur ngomong sesuatu yang menyakitkan. Apa katanya tadi? Ayo, ayatnya bunyinya piye? Ayo, anak, ayo. Betul itu, hartaku lebih banyak. Itu betul. Ayatnya bunyinya piye? Ayatnya bunyinya gimana tadi? Wa kana lahu tamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktar minka malan wa a'azza nafara. Maka ia berkata kepada kawannya yang mukmin yang miskin tadi ketika bercakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Masya Allah. Berarti ini kan orang yang berkuasa juga, Pak. Ya, ini kan orang yang berkuasa juga. Sama dengan kondisi saat ini, Pak. Orang yang berkuasa ditambah dengan senjata yang luar biasa. Halo. Yakin jenengan Pak Belani calon presiden saya ora duwe omah. Amin takon saya. Yakin jenengan mau mendukung calon presiden yang tidak punya modal harta banyak? Yakin? Sementara yang lain mengatakan tenang, modal kami lebih besar. Tenang, di belakang kami sudah ada 18 naga. Belum saya orang mau 9 naga, 18 naga. Yakin jenengan? Berapa dikalah? Wis mulai minder wis ketok. Mulai minder ketok. Wis ora wis. Yakin jenengan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kadang lupa dengan kekuasaan, orang lupa dengan hartanya, persis seperti yang dikatakan sahabat yang kaya tadi. Tapi kemudian apakah si miskin minder? Tidak. Apa yang dilakukan si miskin tadi? Di dalam ayat itu, ayo, apa yang dilakukan oleh si miskin tadi? Coba. Apa yang dilakukan si miskin tadi? Dakwah model apa yang dilakukan si miskin untuk mengingatkan orang yang kaya tadi dengan kekuasaan dan hartanya? Apa, Pak? Ayo dibaca coba. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, metode yang kedua yang bisa kita pahami, kita ambil hikmahnya ya dari kisah dua orang ini, yang satu miskin yang satu kaya. Ya, adalah apa? Dakwah bil lisan. Coba sering-sering diingatkan orang yang mengandalkan hartanya untuk mendapatkan kekuasaan. Paham enggak? Kadang-kadang ada orang yang pede dengan modal yang besar,
Ayo, pikirane gambarku dhisik apa-apa gawe meneh. Posterku dhisik apa-apa gawe meneh kan gitu berarti. Duite sehat. Oke. Pak. Kita kadang-kadang juga lemah di situ iman kita. Seakan-akan uang adalah segala-galanya, Tuhan ya bukanlah yang utama. Allah bukanlah yang utama. Itu kadang-kadang yang ada dalam pikiran kita. Sekarang kita balik, Pak. Ya, uang bukan segala-galanya, tapi segalanya adalah milik Allah. Lu masuk kita nggak punya doa. Kita diajari sama Allah dalam Al-Quran. Allahumma, ayo, Malikal Mulki, Tu'til Mulka, Man tasya. Ini jenengan baca, ya, jangan hanya teriak-teriak mendukung A, mendukung B, jangan baca dong. Lah bagaimana kalau yang lain juga baca? Tidak apa-apa. Setiap muslim punya hak untuk membaca itu. Tapi yang sampai kepada Allah adalah yang doanya ikhlas karena Allah dan berserah diri karena Allah. Itu pelajaran kedua, Pak. Ya, yang miskin ini tetap nasihati. Maka kita juga punya kewajiban menasihati buat mereka-mereka yang selalu mengandalkan kekayaannya, yang selalu mengandalkan kekuasaannya. Ingat, ada Allah yang maha kaya, ada Allah yang maha kuasa. Halo, bener apa tidak, Pak? Apalagi orang kaya modelnya seperti Pak Trimo. Jangan pun bilang Pak Trimo. Orang kaya modelnya seperti Pak Trimo. Pulau matur mengatakan malah bisa nyemaui Trimo Kudung. Bukan Trimo Tulung Agung. Betul, Pak? Namanya sinten? Pak sinten? Sutrimo, Pak Trimo. Waya bangun masjid, bahkan operasional masjid itu pakai mobil Rubicon dan Alphard. Halo, masjidnya tingkat, di bawah masjid terparkir mobil-mobil mewah untuk jemput ustadz dan kiainya. Aku milih mangkat dewi, nyupir dewi. Biasanya kesasar iki kirimi Google Map, akhirnya ora kesasar. Itu masih mewakafkan 16 pom bensinnya. Masya Allah. Itu tidak cukup, masih melu ngepel masjidnya. Ayo, dan itu resmi diwakafkan ke Muhammadiyah. Ya Allah, iri badan. Kalian yang mengatakan iri badan, wajib iri. Suge ya suge, nek ora kemilian dunya. Tidak sombong dengan hartanya. Tidak seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 32 sampai 44. Kenapa? Dia ingat semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Maka harta yang akan sampai menemani kita di akhirat adalah yang kita wakafkan untuk Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, si miskin ini akhirnya mengingatkan, ada di dalam ayat itu, kamu ingat hartamu itu tidak akan kekal, kamu tidak usah sombong, ya, kekuasaanmu juga tidak akan lama. Kenapa? Karena iman kami seperti itu kepada Allah. Sehingga akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa mengambil kesimpulan, ada kalanya orang miskin itu menceramai orang kaya. Gimana? Kenapa? Kadang-kadang karena mereka lupa, butuh ada yang mengingatkan. Maka lazis membentuk dai zakat. Nah, di sini ada nggak dai zakat? Ada nggak yang ikut bergabung dai-dainya lazis, ada nggak? Kenapa? Karena kadang ada orang yang bingung untuk menyalurkan wakafnya, orang yang bingung untuk menyalurkan infak sedekahnya, maka dibutuhkan dai-dai khusus yang mengajak warga untuk zakat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dakwah itu juga
butuh tindakan yang persuasif. Ngerti Pak persuasif? Meyakinkan, apalagi persuasif itu apa Pak? Membujuk, terus apa lagi? Mengingatkan. Perlu toh? Tapi jangan lupa didoakan. Kita belum sampai mendoakan, baru mengingatkan. Kadang-kadang muncul kesimpulan, kandhani kok angel. Dijak ning surga kok ora gelem. Kadang-kadang kan kita seperti itu sebagai dai, jangan doakan. Ya, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang bisa kita ambil. Cara kedua untuk membuat perubahan ya di satu tempat ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan. Maka saya mengajak Bapak Ibu, ustaz-ustaz yang hadir hari ini, pagi ini, nanti dimanapun panjenengan dakwah, ajak umat ini untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih sanggup apa tidak? Loh, ini bukan jurkamnya partai, saya bukan jurkamnya ya calon presiden tertentu, enggak. Jurkamnya agama. Agama mengajak kita menuju pada perubahan. Minimal dengan lisan kita mengajak. Siapa untuk berubah? Ingin untuk berubah? Bismillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sekarang. Kisah yang ketiga adalah kisah daripada Nabimu dan Nabi. Pertanyaan saya, ini setiap kisah ada pertanyaan. Nabi Khidir masih hidup apa tidak? Pasti berbeda. Ayo, saya mau tanya, Nabi Khidir masih hidup apa tidak sampai hari ini? Ibu-ibu, kan ada kadang-kadang kiai yang matur, saya kemarin ketemu Nabi Khidir di Ngisik. Ngisik itu mana? Pinggir laut, ya, atau di muara pertemuan laut dan sungai. Bapak Ibu, Nabi Khidir masih hidup apa tidak? Nanti tanya sama Ustaz Tajuddin ya. Ustaz Tajuddin Maliki yang bisa memberi jawaban. Ikuti pengajiannya nanti, pembahasan khusus Nabi Khidir. Ya, biar tidak mamang, biar menemukan jawaban yang pasti. Nabi Khidir masih hidup apa tidak? Tapi pengajian kita di sini membahas dan mengambil faidah dari kisah Nabi Khidir dengan siapa Pak? Dengan Nabi Musa. Ini sebetulnya ceritanya panjang Pak. Karena saya membahas pengajian tentang kisah Nabi Khidir dan Musa itu sampai 6 kali pertemuan Pak. Yang satu pertemuan itu dari Maghrib sampai Isya di Masjid Keraton itu Al-Ihsan, ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa ini kan utusan Allah yang luar biasa. Tapi Nabi Musa ini punya ketertarikan yang luar biasa untuk apa? Untuk terus belajar. Itu hebatnya Nabi Musa. Ingin melihat dengan matanya sendiri bagaimana ilmu yang dimiliki oleh orang soleh. Maka orang soleh di situ adalah siapa? Nabi Khidir. Apa yang kemudian dia sampaikan kepada Nabi Khidir? Nabi Khidir pingin Nabi Musa pingin belajar kepada Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dilakukan oleh Nabi Musa. Sebutkan salah satu syaratnya. Sabar, ya, tidak boleh Yang ketiga apa Pak? Tidak boleh protes. Ya, tapi ternyata Nabi Musa akhirnya tanya apa tidak? Apa yang ditanyakan? Alasan. Iya, alasan. Alasannya apa? Kenapa Nabi Khidir ini kemudian satu melubangi perahu, ada dua itu membunuh anak. Iya, sabar.
Sabar, wis mulai kepanasan mesti kayak. Ora apa-apa wis sarapan. Nggih. Bapak Ibu, akhirnya Nabi Musa malah bertanya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dakwah butuh kesabaran. Ya, dakwah ini butuh kesabaran. Kalau kita tidak sabar-sabar dalam dakwah, bahkan sampai menentukan hasilnya harus begini, kita bukan Allah. Paham? Apa kata Allah? Lasta alaihim. Apa artinya? Nah ini kulino ngaji nih orang tahu moco terjemahin. Lasta alaihim bimusaitin ini artinya apa? Muni toh salah satu dibuka HP ini rapopo. Wong Islam belajar karo Google loh. Lasta alaihim bimusaitin artinya apa? Kuisa ayat tok mau tak paham artinya wong. Lasta alaihim bimusaitin artinya apa? Mesti kuotanya entek iki. Orang langsung jawab kok. Artinya. Lasta apa laisa? Laisa apa lasta? Terus artinya apa? Kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka. Dai bukan orang yang berkuasa terhadap makmunya. Ustadz bukan orang yang berkuasa terhadap santrinya. Harus bisa berubah, enggak. Usahanya ada, tapi perubahan itu nanti datang dari Allah. Maka kita diperintahkan sabar mengikuti prosesnya. Paham? Panjenengan bikin perubahan, sabar dulu, ikuti prosesnya. Jangan ingin melakukan perubahan tapi dengan cara-cara yang tidak benar, akhirnya malah merusak. Wes saiki dieling-eling, Pak dieling-eling iki. Turu dieling-eling. Men sadar kabeh. Pak, dulu reformasi itu niatnya ingin perubahan apa tidak? Ingin perubahan betul? Maka saya termasuk mahasiswa angkatan 98. Saat reformasi itu bergema di gedung DPR RI. Saat reformasi itu dikumandangkan, ya. Jujur sekarang jawab. Setelah reformasi negara ini lebih baik apa tidak? Lebih baik apa tidak? Lebih baik apa lebih parah? Lebih parah apa lebih buruk? Menyesal apa tidak? Awak reformasi ini kebablasan kok. Reformasi ini kebablasan. Ya ini yang sekarang kita alami. Kenapa? Mungkin di situ kita kurang sabar. Maka Pak Harto ngomong. Ngomong kata ngendi? Pak Harto ngomong dari akhirat. Enak zamanku toh. Ayo bareng-bareng. Kulino urip ning dalan terus numpak kendaraan yang burit truk. Termasuk dakwah merubah situasi suatu negara butuh kesabaran. Jangan asal-asalan. Kalau asal-asalan akhirnya tambah bubrah negara ini, Pak. Nggih, Pak, nggih. Pengen merubah sebuah negara terus akhirnya apa? Melakukan perlawanan. Ini juga parah. Pengen merubah suatu negara sesuai dengan cita-citanya sendiri, cita-cita kelompoknya, akhirnya melakukan pemberontakan. Ini juga haram hukumnya. Bisa disebut bukhot, ya. Maka belajar dari kisah Nabi Khidir, belajar dari kisah Nabi Musa. Nabi Khidir sebagai gurunya sabar, Nabi Musa sebagai santrinya diminta sabar. Kita sebagai rakyat juga harus sabar. Kenapa? Pada waktunya Allah pasti akan mengganti sesuatu yang tidak baik dengan yang baik. Yakin apa tidak?
Yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Yakin. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah terakhir pada ayat 83 ayat 98. Ini kisah terakhir dalam surat Al-Kahfi tentang siapa? Dzulkarnain. Siapa Dzulkarnain? Siapa Dzulkarnain? Raja siapa? Ayo, raja siapa? Ayo, sumune loro. Dzulkarnain sumune loro. Dzulkarnain. Dua tanduk gitu ya. Bapak Ibu, siapa Dzulkarnain nanti belajar silakan ya. Tapi dari pesan ini, dari Dzulkarnain ini kita mendapatkan bahwa Masya Allah, kalau kita sudah melakukan dakwah tadi dengan hati, kita sudah melakukan dakwah dengan lisan, disertai dengan kesabaran, maka yang hadir pemimpin seperti Dzulkarnain, diberi kekuasaan oleh Allah, diberikan segalanya Allah, tapi bijaksananya Masya Allah, ngerangkul semuanya, mendamaikan, bukan menginjak yang satu dan menjunjung tinggi yang baik. Itu bukan pemimpin model Dzulkarnain. Maka Bapak Ibu, itu namanya pemimpin yang hobi belah bambu. Investor didatangkan, rakyatnya diusir. You know siapa itu? Ambok sebut namanya. Nah aku kan yo ketok nang kene. Maka saya tanya, mana yang undangi investor asing masuk ke Indonesia dan mengusir rakyatnya sendiri untuk pindah tempat? Siapa itu? Yo rawani. Siapa lo? Iki kok kameranya ora dipindah rono. Nek kameranya pindah rono kan saya ngomong ketok. Aku urusane mburi aku ora ngerti. Yo sing ngono yang mendatangkan seperti itu ya pasti pemerintah toh Pak. Nggih to mboten? Dengan alasan investasi besar-besaran, bahkan kontrak sampai ada yang diberikan